Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran jika saat ini kita menemukan begitu banyak orang mulai putus asa oleh karena beratnya beban kehidupan. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa lari daripada tantangan, persoalan. Itu akan selalu ada. Allah sendiri tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi pergumulan. Tetapi yang Dia janjikan adalah saat pergumulan, tantangan, pencobaan datang. Satu, itu tidak akan melebihi kekuatan kita sehingga kita cakap menanggungnya. Dua, Dia akan memberikan jalan keluar. Itu yang dijanjikan oleh firman-Nya. Nah, di dalam Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-41, Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud daripada ayat firman Tuhan ini? Yesus sudah mengingatkan kepada mereka bahwa akan ada pencobaan-pencobaan. Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga di dalam doa. Pada hari-hari ini, doa menjadi sesuatu sumber kekuatan kita yang tidak terbatas. Pertolongan manusia terbatas. Kita mau minta tolong ke sana kemari terbatas. Lama-lama orang akan bosan dan mulai menjauhi kita. Tetapi ketika saudara menghadapi tantangan dalam kehidupan, ada sebuah sumber pertolongan yang tidak terbatas, namanya Yesus Kristus, dan saudara cukup dengan doa untuk mengakses pertolongannya. Nah, kalau saudara selama ini belum pernah berdoa, saya punya nasihat. Di dalam Yohanes 5, ada seorang yang lumpuh, sudah 38 tahun, berbaring. Dan dia selama ini berharap kepada manusia. Lalu Yesus datang. Apa kata Yesus kepadanya? Ayat yang ke-6, kata ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus bilang apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku, kalau sudah lama hal itu saudara gumuli, dan saudara selama ini berharap kepada manusia, pertolongan manusia, dan tidak kunjung datang, hari ini saya mau mengajak saudara, serahkan kepada Yesus, berdoa kepadanya, mohon pertolongannya. Kalau selama pandemi saudara semakin hari semakin terpuruk, hari ini saya mau katakan kepada saudara, bangkit, serahkan kepada Tuhan, datang kepadanya dalam doa. Doa akan mengubah keadaan saudara. Yang kedua, jika saudara memiliki suatu pergumulan dan saudara tahu bahwa lewat kekuatan doa itu bisa diselesaikan, tapi saudara belum melakukannya, sekarang waktunya. Saudara mungkin enggan, saudara berpikir, aku menanti-nantikan seorang hamba Tuhan datang mendoakanku. Jangan. Yakobus 5, ayat yang ke-17 dan 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia manusia biasa, dan doanya didengar Tuhan. Jangan lagi menunda berdoa hanya gara-gara menunggu seseorang yang menurutmu doanya luar biasa. Hari ini engkau sendiri yang manusia biasa seperti Elia,
engkau bisa berdoa. Dan Tuhan akan mendengarkan doamu. Sebab Dia Tuhan bagi semua orang. Dia Tuhan bagi pendeta. Dia Tuhan bagi penetua. Dia Tuhan bagi saudara dan saya. Dia Tuhan bagi semua orang. Dan Dia mendengarkan keluhan semua orang. Yang ketiga, saudaraku. Kalau saudara mengharapkan sesuatu yang berbeda, maka lakukan dengan cara yang berbeda. Jika selama ini cara saudara berdoa biasa-biasa saja, dan sekarang saudara ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ayo tingkatkan cara doa saudara yang luar biasa. Hasil yang luar biasa seyogianya dicapai dengan usaha yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya. Hasil yang luar biasa hanya dapat dicapai dengan cara yang luar biasa. Tingkatkan doa saudara. Ada sebuah kisah yang menarik dalam 1 Samuel 1 ketika Hana meminta kepada Tuhan untuk diberi keturunan. Dia dikenal mandul, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan doanya berbeda dari biasa. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara dengan demikian lama. Saudara, dia sedang mencurahkan hatinya, isi hatinya kepada Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda, tidak dengan cara yang biasa-biasa. Ada pergumulanmu yang luar biasa, datang dengan cara berdoa yang luar biasa. Jangan cara yang biasa-biasa. Tingkatkan jam doamu, tingkatkan kesungguhan hatimu, tingkatkan kekudusanmu. Itu adalah cara berdoa yang luar biasa. Dan itu yang akan menghasilkan jawaban doa yang luar biasa pula dari Allah yang luar biasa itu. Masa sekarang bukan masa kita untuk meratapi nasib, tapi masa kita untuk semakin kuat di dalam doa. Karena di sana ada jalan keluar. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.